Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami di Dharma Putra TV. Pada pagi hari ini saya berada di wilayah lingkungan Candi Brau teman-teman ya. Di sebelah selatannya kurang lebih 50 meter ternyata ada kegiatan ekskavasi yang dimungkinkan nantinya akan ditemukan pagar dari Candi Brau sendiri teman-teman ya. Jadi Candi Brau sebenarnya dulunya ada pagarnya dan bisa kita lihat di sebelah sini ini itu ada satu lapis ya, sampai ke barat itu ada satu lapis, ada yang dua lapis bagian dari pagar atau gapura Candi Brau begitu teman-teman. Untuk kegiatan ekskavasi ini teman-teman ya, jadi dilakukan oleh pihak BPCB wilayah 11 atau BPK wilayah 11 Jawa Timur teman-teman, dari tanggal 13 Mei 2025 sampai tanggal 28 Mei 2025. Jadi kurang lebih 15 hari teman-teman ya, 15 hari untuk kegiatan ekskavasi ini sendiri. Jadi kalau kita lihat teman-teman, di sini ini ada sedikit ya sisa dari pondasi atau bagian gapura atau pagar yang mengelilingi wilayah Candi Brau pada zaman dahulu teman-teman ya. Tapi tinggal sedikit, mungkin saja pada zaman penjajahan Belanda ataupun mungkin zaman-zaman dulu lah teman-teman ya, dijarah oleh warga sekitar sini untuk mengambil batu bata kuno ini teman-teman. Mengingat batu bata kuno pada zaman dulu itu sempat dijadikan semen merah, sehingga banyak sekali bagian-bagian pagar yang ada di sini sudah hilang. Seperti yang ada di depan saya teman-teman ya, sudah tidak ada, hampir tidak ada ini. Padahal ini wilayah dari wilayah yang sama dengan wilayah yang sama timur sana teman-teman ya. Yang di sana ada, di sini, di situ tinggal sedikit, dan di sini sudah malah hilang. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sana kita bisa lihat ada pecahan dari gerabah teman-teman ya, yang cukup tebal ya, itu yang di bawah kodok itu teman-teman ya, itu pecahan dari gerabah, mungkin kendi, guci, bisa jadi demikian teman-teman ya. Dan ada beberapa pecahan batu bata merah seperti ini teman-teman ya, seperti itu. Nah, coba kita ke barat teman-teman, kita barat. Dan untuk wilayah sini teman-teman ini masih masih belum ditemukan sama sekali untuk yang wilayah paling barat ya, meskipun digali cukup dalam tapi itu sudah tidak ditemukan sama sekali ya. Batas dari ekskavasi untuk 2 minggu ke depan ya teman-teman ya, maksudnya sisa tinggal beberapa hari lagi, itu adalah berupa kayu-kayu di situ. Itu adalah batas untuk kotak-kotak penggalian ekskavasi teman-teman. Di sebelah baratnya ini adalah sawah milik warga ya, dan ditemukan ada sisa gapura itu teman-teman ya. Nah, saya zoom, ditemukan sisa gapuranya ada di sana. Kalau dilihat dari ketinggiannya dari permukaan tanah ini sekitar 1,5 meter teman-teman ya, 1,5 meter dari permukaan yang ada di belakang saya ini. Nah ini teman-teman ya, kurang lebih 1 meter atau 1,5 meter teman-teman. Dan juga banyak sekali ditemukan pecahan-pecahan gerabah ya. Saya belum menemukan yang keramik, tapi masih berupa gerabah yang terbuat dari tanah liat teman-teman ya. Ini banyak sekali teman-teman ya. Untuk Candi Brau sendiri teman-teman, sepertinya menurut apa yang saya baca lebih tua dari petirtaan di mana itu, di Trawas teman-teman, yaitu Jolotundo. Candi Brau ditemukan sebuah prasasti teman-teman ya, yang tidak jauh dari Candi Brau sendiri. Dan ditemukan di prasasti itu dijelaskan bahwa Candi Brau ini ada tahun sakanya ya teman-teman, seperti itu. Baik, sasaran dari kegiatan ekskavasi di situs Candi Brau tahun 2025 kali ini adalah kami mencoba
mendapatkan komponen berupa pagar keliling dari Candi Brahu ini. Nah, ini sasaran kami ini pagar di sisi selatan. Nah, lokasinya ini kami utamakan di tanah yang sudah dibebaskan oleh BPKW 11 tahun 2024. Luasnya Pak? Luas dari ekskavasi ini insya Allah 180 meter persegi. Ya, kami perkirakan nanti ya 3 bulan kota. Semoga. Pak, sebenarnya bisa jelasin sedikit Pak, pagar ini pagar apa sih Pak? Dari BPKW Pak? Namanya pagar keliling kuno pada waktu itu. Ya, jadi candi itu kan ini apakah zaman dulu itu dilengkapi dengan pagar keliling gitu ya. Nah, ini kan dulu kita dapatkan adanya indikasi, ada temuan yang susur memanjang barat timur di sebelah selatan gitu ya. Nah, kemudian itu pernah dieskavasi oleh Pusrit, yang sekarang jadi BRIN itu ya. Nah, itu didapatkan struktur yang memanjang. Nah, itu dengan beberapa test itu tampak indikasi berkeliling. Rencana berapa hari Pak? Kegiatan ini kami terhitung tanggal 13 sampai 28. Berdasarkan prasasti Ala Santan yang ditemukan di sekitar Candi Brahu teman-teman ya, bahwa candi ini dibangun di masa kerajaan Medang teman-teman ya. Kerajaan Medang itu waktu itu dipimpin oleh Empu Sindok, yakni pada tahun 861 Saka atau 939 Masehi, dengan nama Waharu atau Warahu teman-teman. Jadi itulah asal muasal kata Candi Brahu teman-teman ya. Jadi sebab itulah Candi Brahu disebut menjadi candi yang tertua di Mojokerto, karena mayoritas candi yang ditemukan di daerah ini, di daerah Trawulan itu merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Sedangkan kerajaan Majapahit sendiri teman-teman berdiri sekitar tahun 1293 Masehi teman-teman ya. Untuk umur Candi Brahu sendiri teman-teman ya, bahkan disebut mengalahkan Petirtaan Jolotundo seperti yang saya bahas tadi teman-teman ya, yang ada di Seroliman Trawas sana teman-teman ya. Karena merujuk pada pahatan angka tahun 977 Masehi, dibangunnya Petirtaan Suci tersebut dibangun pada masa Ratu Sri Isyana Tunggawijaya yang merupakan putri dari Empu Sindok teman-teman. Sedangkan Candi Brahu sendiri itu pada masa Empu Sindok. Jadi oleh masyarakat sekitar Candi Brahu teman-teman ya, dari dulu itu dipercaya bahwa Candi Brahu adalah tempat bersemayamnya atau tempat dibakarnya atau tempat ngaben teman-teman ya, tempat ngabennya Raja Majapahit. Namun para peneliti teman-teman tidak pernah menemukan abu dari jasad manusia di Candi Brahu teman-teman ya. Jadi abu-abu yang diteliti di Candi Brahu menunjukkan itu abu binatang teman-teman ya, jadi bukan abu manusia. Cukup sekian teman-teman perjalanan pada hari ini. Jika ada salah kata ataupun informasi yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.